Oke, Baik, silakan Pak Wildan. Ya. baik Bapak Ibu sekalian dan sahabat keselamatan semua, selamat malam. Ya, Saya selamat malam. bahagia kita bisa bertemu kembali. Di sini saya akan coba menyampaikan beberapa fenomena terkait remblong, terutama yang remblong yang terkait dengan yang terjadi pada bus dan truk. Jadi ini yang paling sering terjadi di Indonesia. Next. Kita coba highlight beberapa kejadian kecelakaan. Yang pertama, kecelakaan di Pagar Alam. Di sana ada sebuah bus masuk ke jurang sedalam 100 meter, di mana ada 38 korban meninggal dunia pada kecelakaan tersebut. Next. Kemudian kecelakaan bus di Waikanan, Lampung. Ini juga sebuah bus yang mengalami remblong, dan di sana bus tersebut tabrakan dengan truk karena mengalami remblong persis di jalan menurun dan berkelok. Ini ada 8 orang meninggal dunia pada kasus kecelakaan ini. Next. Yang berikutnya adalah ini di jalur Gekbrong, Sukabumi. Jadi jalur ini juga sama dengan dua tadi, Pagar Alam dan di Waikanan adalah jalan menurun. Kalau di Gekbrong, Sukabumi ini jalannya menurun panjang, tidak berkelok. Nah, di sini sebuah truk mengalami remblong dan menabrak beberapa pengguna jalan Karampol sebelum akhirnya berhenti menabrak sebuah toko. Cukup banyak korban yang meninggal di sini, kalau nggak salah sekitar 12 orang atau berapa atau lebih, saya agak lupa. Next. Kemudian ini juga cukup mengerikan, kecelakaan bus di Cikidang, Sukabumi. Di sini sebuah bus pariwisata mengalami remblong pada sebuah jalur yang menurun panjang dan berkelok dan masuk ke jurang dengan korban di atas 20 orang meninggal dunia. Kalau nggak salah sekitar 26 atau apa. Next. Nah, sebenarnya apa sih yang sebenarnya terjadi pada kecelakaan-kecelakaan itu? Kenapa kecelakaan remblong pada bus dan truk hampir semuanya terjadi di jalan menurun? Ada apa dengan jalan menurun itu? Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, jika sebuah benda berada pada suatu ketinggian, maka dia akan memiliki apa yang disebut dengan energi potensial, yang rumusnya massa kali gravitasi kali tinggi dari permukaan laut. Jadi semakin besar massanya, semakin tinggi tempatnya, semakin besar energi potensialnya. Kemudian pada saat meluncur, dia akan muncul namanya energi kinetik yang disebut, yang dengan rumus adalah setengah kali massa kali kuadrat kecepatannya. Semakin besar massanya, semakin tinggi kecepatannya, maka semakin besar energinya. Ini membedakan antara kendaraan yang sedang berjalan di jalan datar dengan yang sedang meluncur dari atas ke bawah. Kalau jalan datar, dia hanya memiliki namanya energi kinetik. Sementara pada jalan kendaraan yang berada pada jalan menurun, dia ada dua macam jenis energi. Selain energi kinetik, ada yang disebut dengan energi potensial. Next. Ketika pengemudi berusaha menghentikan laju kendaraan di jalan menurun, maka akan berlaku hukum termodinamika 1. Yang isinya adalah energi itu tidak akan hilang, tapi hanya akan berubah bentuk atau disipasi energi. Jadi berubah dari energi potensial dan energi kinetik akan berubah bentuk menjadi energi panas. Nah, energi panas ini akan berpusat di kampas rem. Karena pada saat mengerem, ada gesekan antara kampas dengan tromol. Nah, pusat perpindahan energi ini, disipasi energi ini, terjadi di kampas. Jika kampas mampu menampung besarnya energi panas tadi, maka truk tersebut selamat. Tapi jika kampas tidak mampu menahan besarnya panas yang dihasilkan, maka
kampas akan mengalami apa yang disebut dengan licin sempurna. Koefisien geseknya menjadi 0. Pada kondisi itu, maka kampas seperti kaca. Dia menekan tromol, tapi roda terus berputar. Pengemudi menyebutnya remnya blong. Sains menyebutnya brake feeding, yaitu kampas yang mengalami overheat. Itulah 80% kecelakaan bus dan truk di Indonesia terjadinya seperti itu. Jadi pada saat pengemudi turun, mencoba mengerem, terjadi disipasi energi, panasnya nggak bisa ditahan oleh kampas, sehingga mengalami rem blong tadi. Next. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, dunia otomotif mempersiapkan sistem rem yang berbeda pada bus dan truk dibandingkan dengan kendaraan kecil. Jadi sebenarnya di bus dan truk itu yang berputar ada dua, Pak. Yang pertama adalah mesin, yang kedua adalah roda. Putaran roda itu dipengaruhi putaran mesin. Semakin tinggi putaran mesin, maka roda semakin cepat. Semakin rendah putaran mesin, maka putaran roda semakin melambat. Sistem rem pada bus dan truk juga ada dua. Yang pertama untuk mengurangi putaran roda, satunya untuk mengurangi putaran mesin. Rem yang untuk mengurangi putaran roda disebut dengan sistem rem berbasis gesekan atau friction based brake. Bentuknya apa? Bentuknya disebut dengan service brake atau rem pedal atau rem kaki yang diinjak oleh pengemudi, sama handbrake. Jadi rem yang berbasis gesekan itu ada dua, yaitu rem kaki atau rem pedal dengan handbrake. Kemudian ada satu lagi jenis rem, yaitu rem yang tidak berbasis gesekan atau non-friction based brake. Bentuknya apa? Yang pertama engine brake. Engine brake itu adalah fungsinya adalah untuk menurunkan atau membuat putaran mesin menjadi rendah. Yaitu gigi harus masuk ke gigi rendah, gigi 1 atau gigi 2. Dengan demikian, maka putaran mesin rendah. Ketika putaran mesin rendah, putaran roda menjadi melambat. Nah, untuk membantu putaran mesin agar mampu menahan laju roda, ya, karena roda di jalan menurun, dia akan mendapat gaya tadi energi potensial. Diciptakanlah satu lagi namanya exhaust brake. Pengemudi sering menyebutnya dengan SCAP namanya. Jadi nama ilmiahnya adalah exhaust brake. Di operasional di lapangan menyebutnya adalah SCAP. Fungsinya apa? Fungsinya adalah gas buang yang seharusnya keluar dari knalpot. Knalpotnya ditutup. Ketika ditutup dan dikasih lubang kecil sedikit, maka akan terdengar bunyi mendesis, gitu. Nah, ruang knalpot, katakanlah yang tadinya tekanannya 1 atmosfer, karena dia di sana ada gumpalan asap yang memenuhi ruang knalpot, otomatis tekanannya meningkat. Bisa sampai 5 kali lipat dari tekanan awal. Nah, tekanan tadi akan berbalik menuju ke ruang mesin. Otomatis masuk ke ruang titik mati atas. Ketika tekanan titik mati atas meningkat, ini akan menyebabkan torak atau piston lambat naik ke titik mati atas. Sehingga dengan demikian, putaran mesin menjadi melambat dengan dibantu oleh besarnya tekanan yang dihasilkan oleh asap gas buang tadi. Inilah yang disebut dengan exhaust brake. Dan yang ketiga, sistem rem yang berikutnya adalah disebut dengan retarder. Retarder ini beda cara kerjanya dengan dua mesin tadi. Kalau retarder ini fungsinya adalah melambatkan putaran propeller shaft. Jadi di dalam otomotif, untuk menghubungkan antara putaran mesin dengan roda, itu ada penghubung namanya propeller shaft yang berputar. Jadi putaran mesin akan masuk ke propeller shaft untuk memutar roda. Nah, pada putaran propeller shaft ini, kiri kanannya dipasang magnet, sepasang magnet. Ketika magnet ini diaktifkan, maka akan menimbulkan medan magnet yang arahnya berlawanan dengan putaran arah propeller shaft. Kalau propeller arahnya searah jarum jam, maka medan magnet itu akan membalikkan ke arah berlawanan arah jarum jam.
Dengan demikian putaran propeller shaft menjadi lambat. Ketika propeller shaft melambat, otomatis putaran roda juga melambat. Lengkap. Mesinnya melambat, propellernya melambat. Dengan demikian kendaraan truk dan bus yang turun di turunan, dia akan melambat bukan dengan cara direm, tapi dengan tadi 3 teknik pengereman. Jadi, teknik pengereman yang benar pada bus dan truk, pada saat turunan, nggak boleh nginjak rem, nggak boleh nginjak gas, nggak boleh nginjak kopling. Mata tetap ke depan dan sesekali melihat ke tachometer, lihat di jarum RPM. Dia harus senantiasa berada di zona putih atau zona torsi maksimal. Jangan sampai turun ke zona hijau, jangan sampai masuk ke zona merah. Kapan pengemudi boleh menginjak rem? Yaitu saat jarum RPM masuk ke zona merah. Begitu masuk zona merah, direm, sehingga akan balik lagi ke putih. Jadi menginjak rem itu enggak panjang, tapi hanya nutul-nutul aja sekali untuk membalikkan jarum RPM ke zona putih. Karena ketika jarum RPM berada di zona merah, itu akan terjadi overrunning, atau bisa mesinnya meledak. Ya, next. Nah, bagaimana remblong pada bus dan truk itu terjadi? Begini urutannya. Pertama, di jalan menurun, pengemudi pakai gigi tinggi. Artinya apa? Artinya dia nggak menggunakan engine brake, dia nggak menggunakan exhaust brake, dia nggak menggunakan retarder. Untuk mengurangi kecepatan kendaraan, dia hanya mengerem dengan rem kaki atau rem pedal. Ketika terus-menerus mengerem, yang terjadi adalah kampas mengalami panas, mengalami brake feeding. Ujungnya adalah remnya blong karena licin. Ketika pengemudi merasakan remnya blong, dia bisa berhasil ngerem, tapi kendaraan masih terus meluncur, dia mulai panik. Dia melakukan kesalahan kedua. Apa kesalahan kedua? Dia ngocok rem. Dia berkali-kali ngocok rem. Padahal sekali minyak rem, maka setengah bar itu akan dibuang. Dia ngocok 2 kali aja, 1 bar akan hilang. Nah, hati-hati. Pada saat tekanan angin berada di bawah 7 bar, maka pengemudi tidak akan bisa lagi menginjak pedal rem sama pedal kopling. Karena di sana ada ada spring yang hanya mampu ditekan dengan kekuatan sekitar 7 bar. Kaki manusia itu nggak akan kuat kalau nggak dibantu dengan tekanan angin tadi. Apa yang dirasakan oleh pengemudi? Remnya banggel atau keras, nggak bisa lagi diinjak. Demikian juga koplingnya keras, nggak bisa diinjak. Pengemudi melakukan kesalahan 3, yaitu apa? Memindahkan gigi. Dia mencoba memindahkan gigi dari gigi tinggi ke gigi 1. Itu yang tidak mungkin terjadi, karena gigi pasti rontok, apalagi nggak dibantu dengan kopling. Otomatis di sini semua merek otomotif apapun itu mempersiapkan teknologi ketika hal itu dilakukan oleh pengemudi, maka gigi akan masuk ke gigi netral. Jadi semua kasus remblong pasti ditemukan giginya netral. Kenapa? Karena pengemudi terakhir itu akan mencoba memindahkan ke gigi rendah, dan itu nggak mungkin terjadi. Pasti masuk ke gigi netral. Dan terakhir dia narik handbrake udah percuma. Itulah tahapan terjadinya remblong pada bus dan truk. Ya, next. Nah, kejadian-kejadian itu sama. Tadi di kasus di Pagar Alam, di Gekbrong, Sukabumi, di FO Kretek, di Cikidang, dan banyak kejadian. Hampir semuanya sama. 1, di jalan menurun. 2, pengemudi yang menggunakan gigi tinggi. 3, terjadi brake feeding. Yang keempat, posisi gigi netral. Yang kelima, handbrake-nya pasti ditarik. Itu aja semuanya terjadi. Sama semua. Next. Kasus Wado Sumedang. Nah, ini kasus yang menarik. Kemarin ada bus PO Padma di sana. Bus PO Padma ini mengalami kecelakaan di Wado Sumedang dan korbannya cukup banyak, 29 orang meninggal dunia.
Jadi di sana jalannya kelas 3 dan berkelok dengan kelandian hampir mencapai 15% di sana, cukup curam dan menyebabkan bis yang lewat sana pasti akan mendapat energi potensial yang sangat besar. Next. Beberapa temuan pada saat saya ke sana, yang pertama nih, handbrake-nya tertarik. Kedua, posisi gigi netral sama. Tiga, tidak ada kebocoran apapun pada sistem rem. Sistem remnya bekerja sempurna. Pada saat saya jam 5 pagi ke sana, roda belakang itu terkunci oleh sistem rem. Jadi handbrake-nya tertarik, maka remnya ngunci. Itu benar. Sistemnya full airbag. Artinya di sini tidak ada masalah dengan rem. Remnya benar. Ya. Kemudian di sana ada namanya stud bar atau spring yang tertekan ke bawah sehingga gores aspal. Kondisi bannya masih mulus. Jadi di sini agak ada anomali nih. Ban posisi rem mengunci sempurna, tapi tidak ada bekas goresan tapak apapun di roda yang seolah-olah menyatakan bahwa roda itu lagi kerem. Demikian juga di aspal. Di aspal saya nggak menemukan jejak pengereman. Ini adalah anomali sebenarnya. Padahal rem bekerja sempurna, rodanya ngunci, tapi tidak ada jejak pengereman pada roda maupun aspal. Apa yang terjadi sebenarnya? Karena pada saat kejadian, kampasnya overheat. Jadi, sekalipun nempel sempurna, roda tetap akan berputar. Besok paginya, sudah dingin kampasnya, maka melekat lagi. Sistem rem bekerja kembali. Ini yang menjelaskan kenapa pada kasus Sumedang Waduh, posisi rem bekerja dengan sempurna, normal, tidak ada kerusakan, namun tidak ada jejak pengereman pada roda maupun aspal. Penjelasannya, karena pada saat kejadian, kampasnya mengalami overheat. Besok pagi sudah nggak overheat, sudah dingin, ya berfungsi lagi, normal lagi. Next. Next aja, kita akan bicara temuan-temuannya. Kita lihat ini contoh temuannya, yaitu posisi push rod atau roda belakang terkunci. Ini terkunci karena handbrake-nya ditarik. Jadi kalau pada sistem rem full air brake, ketika handbrake-nya ditarik, otomatis brake chamber-nya kosong dan ngunci sempurna roda belakang. Jadi Hino R260 ini adalah bis 3 sumbu yang pada saat dia di handbrake-nya ditarik, karena sistem full air brake, maka pada sumbu belakang itu akan terkunci. Ya, next. Kemudian kita lihat di dalam kabin juga temuannya ada handbrake-nya tertarik dan posisi gigi netral. Oh maaf, tadi saya ulangi, Hino R260 itu adalah bis 2 sumbu, bukan 3 sumbu ya. Ini kalau bis 3 sumbu itu bis tronton, kalau ini bukan. Ini bis single high, super high deck, jadi hanya 2 sumbu. Nah ini kita lihat temuannya, di aspal saya melihat goresan yang cukup dalam. Nah, goresan dalam itu bukan goresan jejak pengereman, bukan. Yang gambar berikutnya. Nah, itu bukan jejak pengereman, itu adalah jejaknya strut bar. Jadi di bis itu ada semacam kayak besi melintang yang bentuknya kayak per daun. Itu untuk melindungi mesin, itu namanya strut bar. Nah, strut bar ini akan menekan ke bawah jika mendapat gaya di belakang. Contohnya gaya apa? Misalkan nih, pengemudi ngerem, rem yang bagian belakang, maka dia akan turun ke bawah. Nah, pada saat dia turun, handbrake-nya ditarik, maka dia akan menekan ke bawah dan gores aspal. Jejak keduanya sama. Saya nemukan jejak aspal di strut bar-nya, saya nemukan jejak strut bar di aspalnya. Titik ini menunjukkan apa? Titik ini menunjukkan bahwa handbrake-nya ditarik, tapi nggak berfungsi. Next. Ya, jadi kembali lagi mengenai prosedur mengemudi jalan menurun.
Maka pengemudi harus tahu, mengemudi bus dan truk itu berbeda dengan mengemudi kendaraan kecil. Mengerem kendaraan kecil di jalan datar dan jalan menurun itu hampir sama. Tapi kalau bus dan truk beda. Bus dan truk pada saat mengerem di jalan datar, dia menggunakan service brake atau rem pedal. Sama dengan kendaraan kecil lain. Tapi pada saat dia di jalan menurun, nah ini, bus dan truk nggak boleh menggunakan sistem pengereman dengan rem pedal. Dia harus menggunakan engine brake dan exhaust brake dengan memanfaatkan torsi kendaraan. Jadi di kendaraan itu ada dua macam, Bapak Ibu. Namanya power dan satunya torsi. Kalau power itu adalah untuk ngebut sekebut-kebutnya. Jadi kalau Bapak Ibu mau lari 160 dan sebagainya itu namanya power. RPM itu akan ada di zona hijau. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan gigi tinggi, mau ngebut sampai 120, 200 dan sebagainya, itu RPM pasti di zona hijau. Satunya lagi apa? Namanya torsi. Torsi itu digunakan untuk apa? Torsi digunakan untuk nanjak sama untuk turun. Jadi pada saat nanjak nggak boleh menggunakan power, dia harus menggunakan torsi. Jarum RPM harus berada di zona sebelahnya, yaitu zona putih. Pertahankan jarum RPM di zona putih, sehingga kendaraan itu akan memiliki torsi maksimal. Ya, seperti contoh tadi di bis PO Padma yang kecelakaan di Sumedang, dia memiliki torsi, dia mampu mendaki pada lereng 35% dan turun 35%. Artinya torsinya hebat banget sebenarnya di bis itu. Nah, kemudian sebelahnya ada zona merah, zona overrunning itu nggak boleh masuk sana. Kalau RPM ada di sana terus-menerus, maka blok mesin bisa pecah di situ. Maka hindari ketika zona RPM masuk ke zona merah, pengemudi harus ngerem, nginjak rem agar masuk ke zona putih lagi. Kurang lebih demikian Mas Anton penjelasan saya tentang rem blong pada bus dan truk.